Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita mempelajari tentang pelajaran fikih yang dimulai dari bab 1 mengenai tentang toharoh. Mungkin anak-anakku sekalian sudah mempelajari apa yang dimaksud dengan taharoh. Taharoh menurut bahasa ialah bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah taharah adalah membersihkan diri dari pakaian, tempat dari najis dan hadas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222 yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi dapat disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyukai orang-orang yang mensucikan diri dan menyukai orang-orang yang bertaubat. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa kebersihan tidak hanya sekedar anjuran Allah Subhanahu wa taala bagi umat muslim. Bersuci meliputi dua hal, yaitu bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Adapun yang dimaksud najis di sini adalah kotoran yang melekat pada badan dan benda yang wajib disucikan. Apabila badan, pakaian atau benda terkena kotoran najis, maka kita harus wajib membersihkannya. Dan najis itu terbagi atas 3. Dan bagaimana cara mensucikannya? Nah, di sini yang pertama adalah mengenai tentang najis mukhaffafa atau disebut dengan najis ringan. Najis mukhaffafa yaitu najis yang cara membersihkannya cukup dengan memercikkan air pada tempat yang terkena najis. Contoh, najis air kencing bayi laki-laki di bawah umur 2 tahun dan belum pernah makan atau minum selain ASI. Jadi mungkin anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan saya cintai, di antara kalian mungkin ada yang mempunyai adik bayi di bawah umur 2 tahun. Ketika dia kencing maka cuma dipercikkan air saja. Tetapi kalau sudah umur 2 tahun ke atas maka harus membersihkannya. Kemudian najis yang kedua adalah najis mutawassita atau dikenal sebagai najis sedang. Najis mutawassita yaitu najis yang cara menghilangkannya harus disucikan sampai bersih hingga hilang warna, rasa dan baunya. Contohnya bangkai, darah, nanah, kotoran binatang dan tinja. Jadi najis mutawassita ini adalah najis yang sedang. Kalau kita menginjak kotoran, maka kita harus membersihkannya hingga hilang warna, rasa dan baunya. Kemudian yang terakhir adalah najis mughallada atau dikenal sebagai najis berat. Najis mughallada yaitu najis yang cara menghilangkannya harus dicuci dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan debu atau tanah yang suci. Contohnya air liur anjing dan babi serta keturunannya. Apalagi kita di Nabiris ini di Papua, kita minoritas agama Islam, kita sering melihat anjing dan babi. Apabila kita menyentuh air liurnya, maka hendaklah kita mencuci air sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan debu atau tanah. Baiklah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan hadas? Pengertian hadas adalah keadaan tidak suci yang mengenai seorang muslim sehingga untuk melakukan ibadah yang mensyaratkan harus suci, yaitu salat dan tawaf. Dan adapun macam-macam hadas, hadas terbagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah segala keadaan yang terjadi pada seseorang berupa hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengeluarkan sesuatu dari dubur, anus, ataupun dari kubul kemaluan seperti buang air kecil dan buang air besar dan buang angin. Kemudian yang kedua adalah menyentuh kemaluan tanpa alas. Yang ketiga adalah hilang akal karena tidurnya, mabuk dan gila. Dan adapun yang keempat adalah mengeluarkan mazi.
Hadas besar adalah segala keadaan yang terjadi berupa hal-hal berikut. Yang pertama adalah mengeluarkan mani sperma disengaja maupun tidak disengaja. Jadi mungkin ada yang mengeluarkan mani atau spermanya dengan sengaja, maka itu termasuk dengan hadas besar. Kemudian yang kedua adalah hubungan kelamin atau hubungan suami istri. Bagi yang sudah menikah, mungkin di antara anak-anakku sekalian, bapak dan ibu kalian berhubungan suami istri, maka itu dinamakan hadas besar. Kemudian yang ketiga adalah mengalami haid dan nifas. Adapun darah yang keluar dari rahim perempuan itu biasanya disebut sebagai darah haid dan darah nifas. Darah haid itu kalau dia biasa mengalami 1 kali dalam sebulan, sedangkan darah nifas itu biasanya terjadi setelah melahirkan. Cara bersuci dari hadas, yang pertama itu mandi wajib disebut juga al-ghusl, yang berarti mengalirkan, yaitu mengalirkan air yang suci ke seluruh tubuh. Diawali niat untuk bersuci, diawali dengan cara menyiram ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan bertujuan untuk menghilangkan hadas besar. Adapun tata cara mandi wajib atau mandi junub, ini yang perlu kalian ketahui karena kalian juga sudah menginjak usia balik. Maka tata cara mandi wajib dan mandi junub sebagai berikut. Yang pertama itu harus ada namanya niat. Niat dalam hati untuk menghilangkan hadas besar. Kemudian yang kedua adalah membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga adalah membersihkan kedua telapak tangan. Kemudian yang keempat adalah mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Ingat ya, mencuci kemaluan itu harus menggunakan dengan tangan kiri. Kemudian yang kelima itu adalah berwudu. Seperti biasanya ketika kita ingin melaksanakan sholat, maka mulai dari niat tangan sampai kaki, membasuh telapak kaki. Selanjutnya menyiramkan air yang suci dengan mendahulukan anggota badan bagian sebelah kanan, kemudian diikuti anggota badan sebelah kiri. Jadi diusahakan kalau mandi wajib itu diutamakan anggota badan sebelah kanan, kemudian selanjutnya bagian sebelah kiri. Kemudian membasuh rambut dan menyela pangkalnya dengan tangan agar membasahi urat-urat kepala. Nah, urat-urat kepala artinya membasuh telapak tangan sampai ke kepala itu sampai mengenai kulit-kulit kepala, termasuk bagian telinga dan ketiak. Dan yang terakhir adalah tertib.